Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunga melati, bunga cempaka, harum semerbak di taman syurga. Kuucapkan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bu Novi akan menyampaikan kisah teladan Islami mengenai Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat menjaga sunnah Rasulullah. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, serta mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan berlipat ganda pahala yang kita peroleh. Amin, amin ya robbal alamin. Di antara lautan sahabat Rasulullah ada satu nama yang bersinar dengan keistimewaan yang unik. Ia adalah Abdullah bin Umar. Sejak usia mudanya hingga akhir hayatnya, ia dikenal sebagai sahabat yang paling bersemangat dalam meneladani setiap gerak-gerik Rasulullah. Ia tidak sekedar menghafal sunnah, tetapi menghidupkan dalam setiap detak jantung dan langkah kakinya. Ia bukan hanya mencintai Nabi, tetapi benar-benar berusaha menerima setiap kebiasaan baik Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjaga sunnah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin dekat dengan Allah. Ayahnya bernama Umar bin Khattab dari suku Bani Adi Quraisy, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus khalifah kedua sepeninggalan Rasulullah. Sementara sang ibu bernama Zainab binti Mas'un berasal dari Bani suku Quraisy. Masa kecil dan pengabdian kepada Rasulullah. Pada masa kecil dan masuk Islam, Abdullah bin Umar masuk Islam bersama ayahnya Umar bin Khattab. Di usia yang masih sangat belia, ia tumbuh dalam lingkungan Islam dan memiliki ingatan yang kuat tentang peristiwa besar, termasuk kegembiraan saat ayahnya masuk Islam. Ia ikut hijrah bersama keluarganya ke Madinah. Semangatnya untuk berhijrah di jalan Allah telah terlihat sejak kecil. Yang pertama, saat berusia sekitar 13 tahun, ia memohon untuk ikut serta perang Badar. Namun Rasulullah menolaknya karena usianya yang masih terlalu muda. Yang kedua, ketika ia berusia 14 tahun ingin mengikuti perang Uhud, namun kembali lagi Rasulullah tidak mengizinkannya. Barulah yang ketiga, perang Khandaq. Pada perang Khandaq ini ia berusia genap 15 tahun. Ia mendapatkan izin dari Rasulullah untuk ikut berperang. Ini adalah pertempuran pertama membela Islam bagi Abdullah bin Umar. Setelah itu selalu ikut dalam berbagai ekspedisi militer termasuk perang Mu'tah, pembebasan kota Makkah bersama Makkah sampai ke berbatasan Syam. Nah, peran dan kontribusi Abdullah bin Umar dalam Islam. Yang pertama, ahli fikih dan perawi hadis terkemuka. Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis, menempatkannya di peringatan kedua setelah Abu Hurairah. Kehati-hatiannya, ia sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia hanya meriwayatkan apa yang benar-benar ia dengar dan hafal. Keilmuan ini menjadi mufti atau pembeli fatwa selama 60 tahun. Sikap netral dalam politik. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang sangat teguh dalam menjaga persatuan umat.
Di tengah gejolak politik yang memecah belah umat Islam, fitnah kubro, ia memilih untuk bersikap netral. Ia juga menolak tegas tawaran untuk menjadi khalifah sepeninggalan Utsman bin Affan, meskipun dibujuk dan diancam. Karakter dan keutamaan pribadi Abdullah bin Umar. 1. Sang penjaga sunnah. Inilah sifatnya yang paling menonjol. Ia sangat bersemangat meneladani Rasulullah dalam setiap kehidupan. Ia akan mencari tempat di mana Rasulullah pernah sholat, lalu sholat di tempat itu. Ia juga akan berhenti dan beristirahat di bawah pohon yang pernah dinaungin Rasulullah. Yang kedua, ahli ibadah atau rajin sholat malam. Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sepanjang hidupnya. Yang ketiga, zuhud, dermawan dan pemberani. Zuhud meskipun hidup di masa kejayaan Islam dengan limpahan harta, ia tetap hidup sederhana. Dermawan, ia sangat gemar bersedekah. Ketika menerima 4.000 dirham, ia segera membagikannya kepada fakir miskin. Ia juga pernah membeli unta kesayangannya lalu menyedekahkannya. Berikutnya pemberani. Keberaniannya muncul karena rasa takutnya hanya kepada Allah. Abdullah bin Umar meninggalkan warisan yang luar biasa bagi umat Islam. Ribuan hadis diriwayatkan darinya, ribuan orang belajar darinya tentang bagaimana mencintai Nabi dengan cara yang paling konkret, dengan meniru, bukan mengagumi. Semoga kita semua dianugerahi cinta yang sama, cinta yang membuat kita ingin hidup seperti beliau, agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa mengenai Abdullah bin Umar yang senantiasa meniru atau mencontoh kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjaga sunnah yang diajarkan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin dekat dengan Allah. Nah, dari secuil kisah Abdullah bin Umar meniru kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa ya, nanti nonton kisah teladan Islami yang akan disampaikan oleh Ananda Anugrah Yuan Marain, kelas 6 SD. Baiklah, cukup sekian kisah teladan mengenai Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat menjaga sunnah Rasulullah. Apabila ada salah kata, Bu Novi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.